Aku Kyrie Peterson. Selamat datang di pertarungan antara kaki 1000 gurun dan lipan gurun. Menjelajah jejak. Menjelajah gurun di malam hari bukanlah hal yang mudah. Karena ekosistem yang dipenuhi kaktus ini dipenuhi dengan sejumlah besar predator malam. Baik itu kalajengking, laba-laba, di sana adalah Black Widow, Solpugid, atau Vinegarun. Arachnida ini pasti sedang berburu karena mereka memakai kegelapan untuk memburu mangsanya secara diam-diam. Coba lihat ini. Apa makhluk ini tidak seperti alien? Semua arachnida dilengkapi dengan 8 kaki dan sebagian besar juga dipersenjatai dengan sepasang taring atau sengat yang menyuntikkan racun. Ini adalah spesies kalajengking paling berbisa di Amerika Serikat. Dan dia di tanganku. Oke, ini membuatku gugup. Aku ingin melihat apa dia bisa tenang saja di sini. Namun, jika 8 kaki, taring, dan sengat tidak cukup untuk membuatmu takut, Gurun Sonoran di Arizona juga merupakan rumah bagi subfilum makhluk dengan lebih banyak kaki, yaitu Myriapoda, yang terdiri dari lipan dan kaki 1000. Pada akhirnya, kedua hewan ini berusaha sebaik mungkin untuk menghindari manusia. Namun, hari ini kita akan menangkap masing-masing sehingga kita dapat menempatkannya di depan kamera untuk perbandingan jarak dekat. Pertama, mari kita bahas tentang kaki 1000 gurun. Nah, kaki 1000 berarti punya 1000 kaki. Dan masing-masing segmen tubuh kecil ini memiliki 2 pasang kaki. Nah, tidak mungkin aku bisa masuk ke bawah makhluk ini dan menghitung jumlah kakinya. Tapi aku bisa beritahu kalian dari cara ia merangkak di lenganku bahwa ada banyak dari mereka yang menggelitikku sekarang. Rasanya seperti segerombolan velcro kecil yang mencengkeram bulu lenganmu. Terlepas dari namanya, sebenarnya tidak ada spesies kaki 1000 di planet ini yang memiliki 1000 kaki. Rata-rata mereka punya sekitar 400, dengan rekor 750, lebih banyak dari hewan lain di dunia. Penglihatan Myriapoda ini sangat buruk. Mereka punya mata sederhana di bagian depan. Jadi mereka menggunakan antena ini untuk membantu mereka menavigasi lingkungan sekitar. Dan kamu lihat saat dia menari di udara seperti itu, dia pada dasarnya mencari apa langkah selanjutnya. Jika ia tidak dapat merasakan apapun dengan antenanya, dia akan seperti, wow, aku kehabisan jalan. Sampai dia menabrak sesuatu yang dapat dia lewati, dia akan diam sampai dia dapat menjejakkan kaki depannya. Nah, kaki 1000 tidak memiliki banyak predator. Dan karena itu, Myriapoda kecil ini sebenarnya beracun. Mereka memiliki kelenjar yang berada di sepanjang sisi tubuh mereka. Dan jika mereka benar-benar terancam, mereka akan mengeluarkan cairan oranye yang menjijikkan. Dan itu benar-benar bau. Tanganku terkena cairan itu pada malam kemarin. Nah, jika racun ini mengenai kulit kamu, yang perlu kamu lakukan hanyalah mencuci tangan dengan sabun dan air dan kamu akan baik-baik saja. Aku benar-benar nyaman dengan kaki 1000. Mereka nggak gigit. Kalau tidak gigit, mereka bisa semaunya merangkak di sekujur tubuhku. Tetapi lipan adalah permainan yang sama sekali berbeda. Dan kita akan segera mengeluarkannya dan melihat lebih dekat penghuni gurun kecil yang berbisa itu. Kaki 1000 gurun pada dasarnya tidak berbahaya bagi manusia. Dan kalau kamu ketemu di alam liar, kagumi saja dari jarak yang aman. Baiklah, sekarang kita masuk ke bagian episode yang selama ini aku takuti. Tidak ada cara yang baik untuk melakukan ini, kamu hanya perlu mengeluarkannya dan melakukannya. Oke, ini dia, siap? Aduh, sekarang dia seperti, aku di tanah dan aku sedang bergerak. Lipan gurun dapat menimbulkan gigitan yang sangat menyakitkan dan berbisa. Jadi ku tegaskan, jangan pernah mencoba apa yang aku lakukan. Oke, ini dia. Sekarang setelah aku mengendalikan kepalanya dan yang lebih penting, taringnya, aku merasa jauh lebih baik tentang situasi ini. Lihat betapa menyeramkannya makhluk gurun kecil ini. Nah, yang menarik di sini adalah bahwa lipan berarti 100 kaki. Setiap spesies lipan berbeda-beda. Tidak mungkin yang ini memiliki 100 kaki, tetapi seiring mereka terus bertumbuh dan ruas tubuh mereka memanjang, mereka menumbuhkan lebih banyak kaki. Nah, satu perbedaan utama antara lipan dan kaki 1000 adalah lipan memiliki tubuh yang sangat pipih. Hal ini memungkinkan mereka untuk masuk ke celah-celah bebatuan dan meluncur dengan sangat cepat di permukaan gurun. Nah, ini adalah predator yang rakus. Mereka ada di sini sekarang, berjalan di daerah aliran sungai dan mencari hewan lain di antara bebatuan. Mereka akan makan serangga, kalajengking, kadal,
dan kadal yang tumbuh sebesar kelabang gurun raksasa. Bahkan mereka memakan hewan pangerat. Namun, gigitan lipan sebesar ini akan membuat kamu merasakan sakit yang luar biasa. Itulah kenapa aku ingin sangat berhati-hati saat memegang Myriapoda ini. Salah satu ciri yang sangat menarik dari semua lipan adalah kamu dapat melihat bagian belakangnya. Ini nih, mereka memiliki dua kaki yang dimodifikasi di bagian belakang ini yang memiliki kait kecil. Dan bagian belakang ini adalah kepala palsu. Warnanya sama dengan kepalanya, dan dua kaki kecil yang dimodifikasi di bagian belakang ini memiliki kait. Misalnya kamu predator dan kamu datang, kamu seperti, oke, itu kepalanya. Kaki modifikasi ini akan naik dan boom, kamu tertusuk duri-duri itu. Kamu lengah, lipan itu berputar, dan itulah saat kamu digigit oleh taring berbisa itu. Ini bukanlah makhluk yang sangat mudah dikonsumsi. Bisa lipan tidak dianggap mematikan bagi manusia, tetapi rasa sakitnya dikatakan dapat membuat pria dewasa tergeletak di tanah dan kesakitan selama berjam-jam. Pelajaran dari cerita ini, tolong jauhi lipan. Kuharap kalian menikmati perbandingan ini, lipan gurun versus kaki 1000 gurun. Kedua spesies ini berasal dari gurun Sonora, dan aku sarankan hindari keduanya, karena lipan berbisa dan kaki 1000 memiliki racun. Aku Kyrie Peterson, tetap berani dan tetap liar. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya. Kedua Myriapoda ini memainkan peran penting dalam ekosistem. Meskipun mereka menyeramkan dan memiliki banyak kaki dibandingkan dengan kamu dan aku, tolong selalu diingat bahwa mereka akan menggunakan masing-masing kaki untuk berlari ke arah yang berlawanan. Oke, biar aku pastikan otakku memproses ini dengan benar. Costa Rica memiliki 6% keanekaragaman hayati dunia. Sedikitnya 1 juta spesies. Iya. Dan 60% dari 1 juta itu adalah serangga. Iya, Costa Rica adalah negara serangga sungguhan. Ya ampun. Ya ampun. Ya ampun. Apa ini? Bro, astaga naga, itu kumbang yang sangat besar. Terima kasih kepada Better Help yang telah mensponsori video ini. Itu adalah perangkap cahaya entomologi yang sangat canggih. Ini adalah teman baikku dan ahli entomologi terkenal di dunia, Jim. Bilang halo, Jim. Halo guys. Malam ini kami menggunakan kekuatan gabungan mereka untuk menarik beberapa serangga paling menarik di Costa Rica. Dengan tujuan untuk menangkap lalu memamerkan beberapa di antaranya besok di bawah cahaya matahari. Tapi sebelum itu, Jim, kasih tahu kami kenapa teknologi ini sangat canggih. Ya, tentu saja. Kami memiliki perangkap cahaya. Kami menggunakan 3 jenis lampu berbeda untuk mengganggu navigasi serangga. Jadi kami ada UV, lampu putih, dan uap merkuri untuk menarik ribuan serangga yang ada di hutan ini. Nah, kenapa kombinasi cahaya itu begitu penting? Apa yang ditirunya? Ya, jadi serangga menggunakan bintang dan bulan untuk bernavigasi di dalam hutan hujan. Jadi sekarang kondisi benar-benar gelap. Ini waktu yang tepat untuk benar-benar menarik ribuan serangga dalam perangkap cahaya ini. Jadi kita menghalangi jalan mereka dan dengan keberuntungan kita akan melihat beberapa serangga yang sangat keren. Ini akan memakan banyak waktu, mungkin sepanjang malam. Jadi kita akan duduk santai dan menikmati pertunjukan untuk melihat makhluk seperti apa yang akan muncul. Dengan pengalaman lebih dari 14 tahun, penelitian entomologi lapangan Jim belum pernah terjadi sebelumnya. Karena ia dengan rendah hati membanggakan penemuan lebih dari 30 spesies serangga baru. Seorang fanatik sejati makhluk merayap dan menyeramkan. Dia telah mendedikasikan hidupnya untuk konservasi hutan hujan. Dan seperti yang akan kita pelajari, semuanya dimulai dengan serangga. Oke Jim, kita sudah sekitar 2 jam sejak lampunya menyala. Ada mungkin lebih dari 1000 serangga di layar ini saat ini. Kalau bicara tentang keanekaragaman hayati di Costa Rica, apa kita tahu berapa banyak spesies serangga yang ada di negara ini? Ya tentu saja. Jadi izinkan aku menjelaskan sedikit tentang keanekaragaman hayati yang kita miliki di negara yang sangat kecil ini di Amerika Tengah. Costa Rica memiliki hampir 6% dari keanekaragaman hayati dunia yang gila untuk negara sekecil ini. Dan kami memperkirakan ada sekitar 1 juta spesies dari segala hal. Seperti tumbuhan, serangga, mamalia, burung, reptil, dan banyak hal lainnya. Yang benar, 1 juta spesies di Costa Rica. Ya, tepat sekali. Oke. Dan 60% dari itu, lebih dari 60% dari itu sebenarnya adalah serangga. Jadi kita tidak tahu jumlah pastinya. Dan itu mungkin karena kalian terus-menerus menemukan spesies yang belum dideskripsikan. Benar sekali. Kamu tahu apa yang kami tahu setidaknya 20% dari apa yang kami miliki di Costa Rica. Kami benar tidak tahu keanekaragaman hayati di negara kita. Jadi serangga yang akan kita lihat malam ini 80% diantaranya masih belum dideskripsikan dan belum diberi nama untuk sains. Oh, jadi kamu bilang
80% serangga ini mungkin belum terdeskripsikan. Jadi kita mungkin bisa melihat spesies baru. Benar. Jadi ini idenya. Kamu ahli entomologi. Kamu tahu spesiesmu. Beberapa mungkin tidak. Jadi cocok untuk menantangmu untuk melihat berapa banyak dari serangga ini yang dapat kamu identifikasi. Kamu nanti berdiri di samping layar dan menebak. Aku akan tunjuk satu serangga dan kamu coba mengidentifikasinya. Oke. Dan kita lihat berapa banyak yang benar dan berapa banyak yang tidak diketahui. Oke, aku terima tantangannya. Kamu terima tantangannya? Oke, mari kita coba untuk mengecek. Mari kita mulai. Apa itu? Ini adalah salah satu ngengat pemakan buah yang kita miliki dalam hutan hujan. Gimana kalau yang ini? Itu Silovanes, ngengat sphinx, penyerbuk yang sangat penting. Itu apa? Ini pada dasarnya adalah ngengat yang meniru sekelompok kumbang yang sangat beracun. Jadi itu ngengat? Itu ngengat yang pura-pura jadi kumbang. Jim, apa ini? Jadi pada dasarnya ini termasuk dalam famili yang kita sebut Cosidae atau ngengat Leopold. Ngengat lagi ya? Mantap. Mereka ngengat. Oke Jim, aku tebak kalau ini bukan ngengat. Apa ini? Ya, orang mengira ini adalah sejenis capung. Tapi sebenarnya itu bukan. Ini adalah salah satu semut singa dan ini adalah predator serangga. Oke, tebakanku salah. Kupikir itu sejenis capung. Oke, coba aku lihat. Ngengat. Oh, ini dia. Apa ini? Ya, pada dasarnya mereka adalah kelompok kumbang penyerbuk yang sangat penting. Bagaimana dengan benda yang di bawah ini? Lihat apa yang kudapat. Ya ampun. Bisa jadi spesies baru. Tunggu sebentar. Oke. Aku tahu apa ini. Tonggeret. Kamu benar. Oke. Yang ini aneh sekali bentuknya. Yang ini apa ini? Aku suka kelompok serangga ini. Kita menyebutnya Fulgorid dan mereka sangat berwarna. Coba lihat. Ya, aku harus cepat karena mereka melompat. Itu nggak mati kan? Tidak. Mereka nggak apa-apa. Coba aku tunjukkan betapa kerennya mereka. Kayak Dalmatian ya? Ya, tentu saja. Semua Fulgorid di sini menakjubkan. Itu ngengat. Mereka ini berkerabat dengan tonggeret. Maksudku ini berkerabat sangat dekat dengan tonggeret. Bukan ngengat ya? Oke, gimana kalau yang ini? Ini spesies baru bukan? Itu sangat keren bukan? Dan sebenarnya kita punya dua spesies dari genus yang sama. Ya ampun, oh iya benar juga ya? Ya, mereka sangat mirip, tapi mereka seperti kamu tahu berbeda. Pola sayapnya benar-benar berbeda. Tapi itu ngengat kan? Itu ngengat. Benar satu. Oke, ngengat jenis apa? Ini termasuk dalam famili Eribidae. Jadi bukan spesies baru? Bukan spesies baru. Kayaknya baru tapi ya. Oke, jadi mari kita lihat yang ada di sini. Ini apa? Ya, kamu tahu. Coyote, terkadang kita tidak tahu apa yang kita punya dan butuh waktu untuk menyadarinya. Aku nggak tahu ini apa. Maksudmu serangga yang bawah ini atau yang di atas ini? Kurasa keduanya. Dua-duanya? Ya, aku nggak tahu. Ini terlihat seperti makhluk kelelawar. Iya kan? Asumsinya ini adalah ngengat kan? Ini adalah ngengat, keduanya. Dua-duanya ya? Yang ini tampak seperti kayu. Iya benar, tampak seperti potongan kayu. Ini kamuflase sempurna. Jadi kamu bilang kamu tidak tahu keduanya ya? Bisa jadi spesies baru ya? Tentu saja. Dan terkadang kita perlu mengumpulkan spesimen dan kemudian melakukan pembedahan untuk memeriksa alat kelaminnya, membandingkan dengan spesies yang lebih dekat untuk mengetahui jenis familinya. Dan kemudian jika tidak diketahui, kita bisa mendeskripsikan spesiesnya. Mungkin ini bisa jadi coyote. Saat ini kita tinggalkan itu saja. Kita katakan ini cukup keren, gitu aja ya. Ini apa? Oke, ini kelompok yang kami sebut Arctidae. Jadi, aku suka kelompok ngengat ini. Mereka mencoba menyerupai seperti spesies tawon yang berbahaya. Dan itulah kenapa spesies ini tampak seperti itu. Oke, mengerti. Jadi, warna aposematik meniru tawon. Benar. Aku kira aku menunjuk seekor tawon. Lagi-lagi, ini ngengat. Baiklah. Aku bisa bilang, Jim sangat mengetahui serangganya. Dan yang kupelajari adalah, kalau bukan ngengat, itu mungkin kumbang. Nah, Jim, untuk seorang fanatik entomologi amatir seperti aku, kalau aku ingin mengidentifikasi serangga di Costa Rica, apa ada panduan bagus yang kamu rekomendasikan kepada para penonton? Ya, kami mengembangkan satu aplikasi selama hampir 11 tahun. Ada aplikasinya? Ya, benar. Jadi kami salah satu penulisnya dan Biosur telah berusaha keras untuk menyediakan semua informasi ini bagi masyarakat. Langsung melalui HP kamu. Kami punya aplikasi hewan Costa Rica. Jadi ada mamalia, burung, reptil, amfibi, ikan, serangga, dan masih banyak lagi di aplikasi ini. Berapa banyak spesies yang sudah kalian katalogkan sejauh ini? 7.000. 7? Apa itu? Apa? Lihat itu. Wah, ini gila Coyote. Ya ampun. Apa ini? Bro. Ya ampun, ini gila. Ini salah satu kumbang terbesar di planet ini.
Astaga, itu kumbang yang sangat besar. Oke, ini hal terbesar yang kita lihat sepanjang malam ini. Jangan tunjukkan dulu kepada para penonton. Astaga naga. Yeah. Bro, ini akan menjadi serangga terhebat malam ini. Yang ini kalian benar-benar harus lihat. Ya Tuhan, aku tidak percaya ukuran hewan itu. Ini gila. Wow, kumbang jenis apa itu? Ini sudah pasti Megasoma elephas. Megasoma elephas. Kumbang terbesar di dunia ini. Aku nggak tahu artinya, tapi ini luar biasa. Hadirin sekalian, bersiaplah untuk bertemu kumbang gajah. Ini saat yang kita tunggu-tunggu. Jim, kamu yang akan mengeluarkannya. Kita keluarkan kumbang dari wadahnya. Dan aku akan menaruh tanganku di depan kamera. Wah, tanganku agak gemetar ini. Ini dia, Coyote Peterson akan memegang seekor kumbang gajah. Kamu siap? Aku siap, langsung Salah aja. satu kumbang terkuat di planet ada di tanganmu. Aku siap. Baiklah. Cakarnya tajam ternyata. Wow. Hewan ini punya berat yang lumayan ternyata. Aku belum pernah memegang kumbang seberat atau sekuat ini. Aw. Mari kita lihat apa aku bisa membuatnya tenang di satu tempat di sini. Dia berduri dan kakinya juga. Sangat berduri. Aku tahu hal pertama yang akan diperhatikan siapapun di luar sana adalah tanduk yang dominan itu. Jim, katakan padaku guna dari tanduk pada hewan ini. Ya, tentu saja. Jadi ini jantan. Mereka memiliki tanduk yang indah dan mereka menggunakannya untuk pertarungan antar jantan di kanopi hutan. Jadi ketika mereka melihat ada jantan lain di sekitar dan terutama jika ada betina di sekitarnya, kamu tahu mereka mungkin akan berkelahi dan menciptakan pertarungan hebat satu sama lain sampai salah satu dari mereka jatuh ke tanah. Nah, bicara soal ukuran sebesar ini, percaya atau tidak, mereka mampu terbang, bukan? Bisa kan? Iya, tepat sekali. Jadi serangga ini tidak bisa lepas landas dan terbang hanya dari tanah. Jadi mereka harus memanjat pohon untuk masuk ke kanopi hutan dan dari sana mereka bisa melompat dan lepas landas. Jadi karena mereka sangat berat, ini adalah serangga terberat kedua di planet ini. Apa yang lebih besar dari ini? Kumbang Hercules. Wow, jadi mungkin pohon besar di belakang tempat kita syuting semalam adalah tempat asal kumbang ini jatuh. Ya, tepat sekali. Jadi cahayanya pasti menarik perhatian serangga ini. Tapi kamu bisa menyadari bahwa serangga ini adalah salah satu serangga terberat di planet ini. Oke, jadi aku jelas merasakan dampak dari cakar pengait seperti ini dan semua duri di kakinya. Tapi aku tahu satu pertanyaan dari penonton yang pasti ingin dijawab. Apakah hewan ini mampu untuk menggigit? Apakah ini menyengat? Dan apakah ini berbisa atau beracun? Sama sekali tidak. Ini adalah hewan yang tidak berbahaya. Sangat-sangat ramah. Dan kamu tahu, orang-orang biasanya merasa takut saat melihat makhluk besar ini. Misalnya, makhluk ini ada dalam hutan hujan atau di sekitar rumah-rumah atau di pedesaan di Costa Rica. Tapi ya, ini makhluk yang benar-benar ramah. Ya, penampilannya memang menakutkan. Maksudku, mereka bilang jangan menilai buku dari sampulnya. Kamu tidak bisa menilai serangga berdasarkan sifatnya yang asing. Kelihatannya seperti sesuatu yang akan, kamu tahu, mencengkeram kamu dan menimbulkan gigitan yang menyakitkan atau sengatan yang berbisa. Yang ternyata sama sekali tidak berbahaya. Jadi ancaman apa yang dihadapi hewan seperti ini dan semua serangga di hutan hujan Costa Rica ini? Ya, Coyote, aku merasa sangat khawatir tentang konservasi kelompok hewan ini karena mereka sangat penting bagi berfungsinya ekosistem kita. 40% biomasa serangga hilang dalam waktu kurang dari 10 tahun di Costa Rica. Dan ada 3 masalah yang sangat penting yang masih perlu kita perbaiki. Jadi kita menghadapi hilangnya habitat yang merupakan sekitar 60% dari ancaman serangga. Dan juga kamu tahu, penggunaan pestisida pada tanaman pangan kita yang menimbulkan masalah besar, biomasa serangga, dan tentu saja perubahan iklim. Baiklah, jadi pada dasarnya terbagi jadi 3 kategori kan? Mekanikal, yaitu kerusakan lingkungan. Kimia, yaitu pestisida dan polusi. Lalu semuanya termasuk perubahan iklim itu sendiri. Benar sekali. Dan apa yang terjadi jika katakanlah semua serangga di planet kita punah? Apa yang akan terjadi pada umat manusia? Ya, kita akan punah bersama mereka. Manusia tidak menyadari bahwa kita bergantung pada serangga. Jadi semua serangga adalah makhluk yang paling penting. Kita tidak dapat membayangkan burung tanpa serangga. Tidak akan ada makanan di meja kita tanpa bantuan serangga. Orang-orang seringkali takut pada serangga karena mereka disalahpahami. Dan kami sadar saat berbicara, bekerja, dan merekam video ini dengan timmu, Jim, adalah serangga perlu dilestarikan. Kami khawatir tentang hal seperti burung kutub, badak, dan semua spesies megafauna ini. Meski konservasi itu penting, makhluk ini juga membutuhkan dukungan kita. Dan kamu melakukan sesuatu yang sangat menarik di Semenanjung Osa dengan organisasimu, Biosur. Coba ceritakan sedikit tentang fokus dan tujuan kamu di sana. Ya, jadi salah satu tujuan utama kami
saat ini adalah untuk terus melindungi hutan hujan tropis. Masih banyak area yang dijual dan tidak dilindungi. Dan itulah yang sedang kami coba lakukan untuk melindungi habitat spesies yang benar-benar terancam punah yang terus menghilang dari planet kita. Dan kamu tahu itu penting. Kupikir menyelamatkan hutan hujan akan menjadi salah satu solusi terbaik melawan perubahan iklim. Jim, terima kasih banyak telah menjadikan kami bagian dari penelitian kamu dalam perjalanan ini. Kami akan lepaskan kumbang ini ke alam liar malam ini, jadi kami akan menunjukkan beberapa fotonya. Dan Jim, ini hari yang luar biasa. Baiklah, bolehkah aku menantangmu? Kamu menantangku, aku menantangmu. Oh, kamu mau menantangku? Tentu saja. Apa tantangannya? Taruh hewan itu di mukamu. Apa? Di wajahku ya? Oke, baiklah. Iya. Aku bukan orang yang menolak tantangan. Hal yang menyakitkan. Kamu harus coba itu. Oke, aku punya firasat bahwa semua orang harus menontonnya. Mari kita lihat rasanya ketika nempel di muka. Semoga gak kena mataku ini. Oke, kita mulai. Oke. Aku akan menempelkan di sisi kepalaku, tapi aku akan menutup mataku untuk yang satu ini. Oke, siap? Ini dia. Satu, dua, tiga. Oh tidak, kukunya. Kamu bisa lihat betapa kuatnya dia ini. Oh, ini di telingaku. Oh tidak. Kukunya benar-benar tajam. Aduh, oke, kayaknya kumbangnya diambil aja ini. Awas mataku. Tidak. Oke, sudah kuambil. Nah, begitulah teman-teman, amfiteater serangga terbaik. Aku Kyrie Peterson, tetap berani dan tetap liar. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya. Jim, tadi sangat menakjubkan. Sepanjang waktu selama bekerja bersama Jim, aku memperoleh pemahaman baru tentang pentingnya serangga. Singkatnya, tanpa makhluk yang tampak asing ini, yang banyak dari kita anggap menyeramkan, kita tidak akan ada. Serangga adalah penyerbuk. Tanpa mereka, tanaman yang sangat kita andalkan sebagai sumber makanan untuk bertahan hidup akan punah. Dan jika tanaman punah, hanya tinggal beberapa tahun lagi sebelum spesies manusia seperti yang kita ketahui tidak ada lagi.